Lonjakan gula darah secara tiba-tiba bisa menjadi pemicu komplikasi yang serius, misalkan resistensi insulin, kelelahan kronis, "Dok, saya kok capek melulu," gitu ya, bahkan sampai diabetes tipe 2. Dan kalau udah diabetes tipe 2, lonjakan gula darah yang ekstrim itu bisa menyebabkan komplikasi yang berat, misalkan penyumbatan, bisa serangan jantung, stroke, dan seterusnya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dokter Ruli. Di video ini kita akan belajar 10 trik sederhana tapi efektif yang sudah terbukti bisa menstabilkan kadar gula darah, terutama setelah makan. Apa aja yang misalkan, apa yang mesti dimakan lebih dulu nih? Makanan sayur dulu, protein dulu, karbohidrat dulu. Jadi urutan makan sangat penting. Dan kenapa jalan kaki 10 menit setelah makan bisa jadi obat alami. Kemudian minum, tidur, cukup, terus manajemen stres. Itu kenapa penting? Dan tips gaya hidup yang bisa dilakukan sehari-hari bisa tanpa obat. Jadi video ini cocok untuk Anda yang sudah punya masalah gula darah, misalkan prediabetes atau diabetes. Yang kedua, punya riwayat keluarga yang diabetes, tapi mungkin Anda belum, gitu, masih gula darah masih bagus, tapi kok kayaknya akhir-akhir ini mulai mengkhawatirkan gitu, cepet capek dan seterusnya. Ingin menjaga kesehatan metabolik jangka panjang. Jadi kalau Anda yang masih sehat, pengen terhindar dari penyakit-penyakit yang berat, simak sampai tuntas, ya. Jangan sampai jadi komplikasi yang berat. Udah siap? Ayo kita mulai. Nah, kenapa gula darah harus stabil? Gula darah yang naik turun secara ekstrim bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan, tidak hanya memicu peradangan, resistensi insulin, tapi juga berdampak pada otak kita. Banyak pasien itu ngeluh, "Dok, saya kalau sekarang kok jadi cepat lupa, susah konsentrasi, kalau nonton Dokter Ruli videonya nggak bisa sampai selesai," gitu. Biasanya udah cepet bosen atau cepet nggak nangkep ya, apa sih maksudnya. Nah, itu bisa jadi disebabkan salah satunya oleh kadar gula darah yang naik dan turun terlalu cepat dan terlalu ekstrim setiap hari, yang menyebabkan otaknya berkabut atau disebutnya brain fog. Gitu, dan apalagi perubahan mood. Jadi kalau Anda gampang marah, cepet baper, cepet kesel, kadang-kadang sedih, kadang-kadang, marah ya, nggak bisa menahan emosi, itu juga bisa disebabkan oleh tadi, gula darah yang naik terlalu tinggi, turun terlalu cepat ya, terlalu ekstrim gitu. Jadi karena nggak pernah stabil. Jadi bingung nih apa yang dirasa, tapi kok perasaan nggak enak terus ya, nggak semangat hidupnya, terus, mau mikir apa-apa nggak bisa. Nah, itu bisa juga disebabkan oleh gula darah yang tidak stabil. Nah, gula darah yang tidak stabil itu juga menyebabkan peradangan. Jadi lonjakan gula darah yang berkepanjangan menyebabkan peradangan kronis dalam tubuh yang bisa menyebabkan banyak komplikasi yang seperti sudah sering kita jelaskan di video-video sebelumnya. Peradangan itu bisa menyebabkan, pembuluh darahnya rusak, terus jadi plak, penyumbatan, stroke, jadi serangan jantung, gagal ginjal, dan seterusnya. Jadi apa aja triknya? Nomor satu paling gampang, usahakan setiap kali makan yang rendah gula. Jadi sarapan itu paling, biasanya menimbulkan lonjakan gula darah paling tinggi, karena banyak orang Indonesia itu senangnya sarapan manis. Misalkan teh manis, kemudian kopi manis, atau jus, atau sereal manis, itu memicu lonjakan dopamin. Jadi kita jadi lebih happy. Jadi kenapa banyak orang Indonesia suka sarapan yang karbohidrat yang berat atau yang manis-manis, karena menimbulkan dopamin yang tinggi, bikin kita jadi happy, semangat, terus, seger menghadapi hidup gitu ya. Tapi kalau kita makan gula yang terlalu tinggi, misalkan, karbo yang tinggi, misalkan, bubur bubur nasi, nah itu kan lonjakannya tinggi tuh. Nah, kalau setiap kita masukin yang lonjakan gula darahnya tinggi, turunnya juga sangat cepat, menciptakan siklus yang tidak sehat untuk tubuh dan otak yang tadi seperti kita bicarakan, jadi bikin peradangan segala macam. Karena naiknya tinggi sekali, turunnya juga sangat cepat. Itu biasanya kalau kita makan yang karbohidrat yang, simpleks ya, karbohidrat yang gampang diserap, karbohidrat yang indeks glikemiknya tinggi, ya, yang manis-manis ya, gula, dan seterusnya. Nah, terus gimana kalau kita mau makan? Sebagai gantinya, pilih sarapan yang tinggi protein dan serat, misalkan telur, kemudian sayuran, alpukat, terus dikombinasikan. Jadi kalau Anda pengen makan karbo tetap boleh, tapi dikombinasikan dengan serat dan protein. Karena kombinasi nutrisi ini memberikan energi yang lebih stabil, lebih lama, jadi gula darahnya naiknya nggak terlalu tinggi, ya, naiknya pelan, tapi waktunya lama.
dibandingkan yang tadi misalkan kita makan tanpa sayuran, tanpa protein atau sedikit gitu ya, banyakan karbonya, banyakan yang manis-manis, indeks glikemik tinggi. Itu naiknya cepet, tapi bertahannya hanya sebentar. Jadi kita mungkin jam 10 tuh udah lapar lagi, atau udah ngantuk, udah lemas gitu. Tapi kalau kita makannya sarapannya bagus, itu gula darahnya naiknya lebih lambat, naiknya pelan-pelan, tapi bertahannya lebih lama. Jadi kita sampai kadang-kadang makan siang pun masih merasa kenyang, jadi nggak terlalu lapar gitu. Nah itu yang pertama. Sekarang trik yang kedua, yaitu urutan dan kombinasi makan. Jadi trik nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 itu urutan. Urutan makan yang bagus supaya gula darah tidak melonjak terlalu tinggi, itu biasanya kita awali dengan sayuran dulu atau protein terlebih dahulu, baru kemudian karbohidrat. Jadi karbohidratnya terakhir nih. Kenapa? Karena dengan urutan seperti itu membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Jadi karena sudah ada seratnya, sudah ada proteinnya, karbohidratnya baru masuk belakangan, gula darahnya lonjakannya tidak terlalu tinggi. Nah, sekarang trik yang ketiga, kombinasi makanan. Jadi kalau biasanya kita hanya makan karbo aja atau hanya minum kopi sama singkong, wah itu udah kopi manis sama singkong, udah karbo dan karbo, atau kopi dan singkong aja, itu hanya karbo aja. Tapi dikombinasikan. Jadi misalkan Anda makan karbohidrat polos, misalkan nasi putih atau roti putih, ditambahkan protein atau sayuran. Misalkan nasi ditambah dengan protein ya, ikan. Lebih bagus lagi kalau ada seratnya, ada sayurnya. Roti pakai telur. Kalau roti aja Anda bandingkan, misalkan gula darahnya berapa dengan roti plus telur itu berapa, roti plus telur plus selada misalkan sayurannya itu berapa, pasti berbeda signifikan. Misalkan makan kentang ya, kentang saja dengan daging, berapa perbedaannya? Kentang dengan daging plus serat dari sayuran pasti berbeda juga. Oke, lanjut ke trik yang keempat adalah trik cuka dan aktivitas fisik. Trik keempat itu cuka apel. Mungkin Anda ada cuka apel, ada cuka balsamik, ada cuka kurma, macam-macam. Sekarang cuka yang bisa dipakai untuk membantu menurunkan gula darah setelah makan supaya tidak terlalu melonjak. Caranya gimana? Ambil cuka apel, cuka kurma atau cuka balsamik dicampur dengan air. Jadi kalau cuka balsamik bisa Anda campurkan dengan salad ya. Cuka apel juga bisa ya Anda pakai untuk dressing sarapan misalkan untuk salad. Tapi kalau misalkan Anda mau makan yang kira-kira karbonya agak banyak, ya cuka apelnya dicampurkan dengan segelas air hangat ya, 1 sendok atau 2 sendok, diaduk terus diminum sebelum makan. Biasanya waktu perut kosong. Kenapa? Karena cuka apel, kemudian yang cuka-cuka yang lainnya yang mengandung fermentasi, diolah dengan cara fermentasi menimbulkan yang namanya asam asetat, kemudian ada yang menimbulkan asam macam-macam lagi yang lainnya yang karena dari proses fermentasi. Nah, kalau pada cuka apel misalkan itu mengandung asam asetat. Asam asetat bisa membantu memperlambat gerakan usus gitu. Kalau gerakan ususnya lambat, pencernaan karbohidratnya jadi lebih lambat. Jadi gula darahnya juga tidak terlalu melonjak. Nah, bisa nggak cuka apel diganti yang lain? Bisa ya, makanan fermentasi lain, misalkan kimchi, terus sauerkraut, kemudian ya dari fermentasi lain, misalkan dari cuka apel atau cuka kurma atau cuka anggur dan seterusnya. Banyak sekarang pilihannya banyak. Oke, lanjut. Yang kelima adalah aktivitas fisik atau bergerak setelah makan. Biasanya jalan kaki ringan, misalkan 10 menit, 20 menit setelah makan bisa membantu tubuh membakar glukosa dan mencegah lonjakan. Dan dia juga membantu supaya otot-otot kita lebih sensitif terhadap insulin. Ya, jadi insulinnya sensitivitasnya naik tanpa minum obat, misalkan tanpa metformin, tanpa obat-obat yang meningkatkan sensitivitas insulin. Kalau kita rajin olahraga, rajin bergerak ya, terutama habis makan kita jangan diam aja, jangan tiduran gitu ya, bergerak, jalan-jalan. Itu biasanya akan membantu gula darah setelah makan itu bisa turun ya. Kalau nggak percaya dicobain aja, terutama kalau habis makan yang karbo tinggi, misalnya habis makan nasi, makan roti, makan mie dan seterusnya. Lanjut nomor 6 dan 7, yang keenam adalah menghindari minuman manis, misalkan soda, jus buah yang kemasan, itu lonjakan gula darahnya sangat tinggi. Jadi kalau misalkan wah enak nih panas-panas gini minum yang dingin-dingin, minum soda atau minum kopi yang manis atau minum jus buah yang gulanya banyak ya, itu biasanya akan meningkatkan gula darah sangat tinggi, apalagi kalau minumnya di pagi hari. Oh, sarapan nih enak nih pakai jus jeruk atau pakai soda atau kopi manis atau teh manis gitu ya. Bagus ya? Bagus ya, tapi
dia akan meningkatkan gula darah sangat cepat, dan tadi kalau naiknya sangat cepat dan tinggi, itu turunnya juga sangat cepat. Fluktuasi yang ekstrim ini menimbulkan banyak masalah yang tadi kita sebutkan. Jadi otaknya jadi tell me ya, nggak bisa konsentrasi, terus peradangan di seluruh tubuh. Jadi pilihan yang lebih baik banyak sebenarnya. Air putih, ya, kopi boleh nggak? Boleh, tapi tanpa gula. Teh tanpa gula, teh herbal dan seterusnya. Oke, yang ketujuh tadi camilan yang tepat. Jadi kalau Anda mau ngemil sebenarnya boleh-boleh aja, tapi sebaiknya diganti cemilan yang lebih sehat atau indeks glikemiknya lebih rendah atau tidak menimbulkan lonjakan gula darah yang tinggi. Biasanya misalkan makan biskuit, permen, cemilan, terus diganti dengan yang misalkan tinggi protein, terus mengandung lemak sehat, misalkan kacang-kacangan, terus ngemil keju atau yogurt, atau buah yang tidak menimbulkan lonjakan gula darah, misalkan alpukat, ya, memberi energinya jadi lebih stabil tanpa harus gula darahnya melonjak tinggi. Jadi gula darah tetap naik, tapi tidak melonjak tinggi sekali dan turun ekstrim sekali. Jadi naiknya pelan, ya, tapi stabil dan tahan lama. Berikutnya yang nomor 8 dan 9 yaitu tidur dan mengelola stres. Yang ke-8 itu tidur harus cukup. Jadi banyak pasien itu bingung gitu, "Dok, saya makan biasa aja, terus eee, aktivitas juga olahraga, tapi kok gula darahnya melonjak," gitu ya. Jadi prediabetes atau malah jadi diabetes sekalian. Nah, tapi ternyata dari riwayatnya, ternyata memang bertahun-tahun tidurnya tidak cukup, ya, stres dan segala macam gitu. Jadi tidur yang nggak cukup itu bisa meningkatkan resistensi insulin. Resistensi insulin yang meningkat bisa menyebabkan lonjakan gula darah. Kadar gula darahnya jadi nggak stabil. Anda bisa jadi prediabetes atau diabetes. Apalagi kalau Anda sudah diabetes, terus bingung, "Dok, saya udah pakai obat, pakai insulin segala macam, kok gula darahnya nggak stabil-stabil, kadang bagus, kadang jelek, kadang bagus, kadang jelek." Nah, tidurnya biasanya atau stresnya. Nomor 9, mengelola stres. Jadi stres yang kronik bertahun-tahun meningkatkan hormon kortisol. Hormon kortisol meningkatkan resistensi insulin mengganggu metabolisme gula. Jadi seperti itu perjalanannya. "Dok, saya nggak gemuk nih, makan biasa aja, olahraga teratur ya, tidur cukup." Nah, tapi ada satu lagi, ya, stres yang dipelihara selama berhari-hari, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun itu juga bisa menimbulkan resistensi insulin, akhirnya gula darahnya jadi naik turun tidak karuan. Nah, keseimbangan hormon itu penting. Keseimbangan hormon selain dari makan, dari puasa, dari menjaga aktivitas, juga dipengaruhi oleh istirahat dan tidur yang cukup. Jadi tidur dan relaksasi itu yang cukup membantu menjaga keseimbangan hormon yang mengatur nafsu makan, ya. Nafsu makan nggak begitu tinggi, Dok. Ya, tapi kalau stres kita makan sedikit aja itu gula darah juga bisa naik, atau kurang tidur juga sama, ya, makan tidak makan, kurang tidur dan stres, gula darah tetap tinggi gitu. Nah, jadi komponen yang penting juga namanya tidur, jaga stres, ya. Nah, yang terakhir nomor 10, menjaga asupan serat. Nah, ini ternyata orang Indonesia banyak sekali yang kekurangan serat. Jadi nggak mau makan sayur, nggak makan buah. Padahal serat punya peran yang sangat penting atau krusial dalam menjaga kestabilan gula darah. Jadi kenapa? Karena serat memperlambat pencernaan dan penyerapan glukosa. Jadi kalau kita makan karbo plus dengan serat, dengan sayur gitu ya, itu gula darahnya tidak akan tinggi, ya. Beda dengan Anda makan nasi aja, makan singkong aja, makan roti aja tanpa sayur. Itu pasti gula darah lebih tinggi dibandingkan Anda makan karbo dibarengi dengan serat atau dengan sayur. Makanya sayur itu penting untuk menjaga supaya tidak ada lonjakan gula darah, terutama setelah makan karbo, gitu. Dari mana kita bisa dapat? Satu dari yang alami, misalnya sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, itu mengandung serat alami yang bagus untuk pencernaan dan kontrol gula darah. Tapi kalau misalkan Anda kurang, terus ya tidak suka makan sayur, sebenarnya lebih bagus memang latihan untuk suka makan sayur, makan buah, makan kacang-kacangan, biji-bijian dan seterusnya. Tapi kalau terdesak, terpaksa dalam perjalanan, atau memang kurang gitu selama ini, atau Anda alergi dengan sayur-sayur tertentu, ya pakai suplemen. Sekarang udah ada juga suplemen serat. Jadi misalkan Anda beli fiber, beli yang bentuknya serbuk, bentuknya minuman, bentuknya makanan fiber, ya.
itu banyak banget. Jadi bisa membantu untuk mencukupi serat. Yang pastikan yang aman, sudah terdaftar di BPOM kalau Anda yang muslim, plus juga sudah halal gitu. Dan kalau Anda yang sudah diabetes, pastikan suplemen seratnya itu bebas gula gitu, atau tidak menggunakan pemanis-pemanis yang berbahaya. Jadi banyak pemanis untuk diabetes itu di gula darah aman gitu, nggak naik, tapi dia menimbulkan komplikasi yang lain. Misalkan jadi pernah makan hati atau kerusakan organ yang lain. Nah, kalau Anda pengen dapet PDF dari video ini, Anda bisa dapatin kalau Anda bergabung sebagai member. Nah, saya sedang memikirkan seperti apa nih membership-nya. Sampai sekarang sih belum ada, dan kita masih baru rencana-rencana aja. Jadi kalau Anda tertarik, berminat, pengen tahu membership seperti apa nanti ketika di-launching ya, pengen ikutan ya, terus banyak dapat ilmu yang bagus, punya teman yang bisa suportif, segera bergabung ya, daftar untuk membership. Ya, membership-nya belum di-launching, tapi nanti kalau sudah di-launching Anda akan diinfokan seperti apa, mungkin apa fasilitasnya, syaratnya apa, dan seterusnya. Kalau Anda tertarik, silakan download dulu yang gratisannya ya, download e-book-nya, tracker-nya, segala macam saya sediakan gratis. Nanti kita akan hubungi dari Anda yang mau ikutan dari yang sudah download e-book dan tracker yang gratis. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.